Kita mulai ya. Sudah pukul 9 lewat 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pada sarapan belum ini? Alhamdulillah, summa alhamdulillah, wa syukurillah, summa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, wassalatu wassalam ala rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas kehadirannya, gitu. Ini kalau nggak salah gabungan 3 kelas, gitu. Sebentar, pukul pada hari ini kita akan belajar kembali, ya, mendalami kembali tentang ibadah puasa. Mungkin dari pasti ya, pasti dari aspek fikih akan terjadi beragam pandangan atau pendapat, ya, sekalipun syariatnya sama, Al-Qur'annya sama, hadisnya sama, kemungkinan besar perbedaan pandangan itu bisa eh, terwujud atau terjadi, ya. Sebelumnya, dengan mengharapkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita awali majelis ilmu ini dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu substansi dari kita mendalami kembali hakikat ibadah puasa ini adalah bagaimana agar puasa-puasa yang kita jalankan, terutama di bulan Ramadan, yaitu dapat membentuk karakter takwa dalam diri kita, ya. Sehingga ukuran puasa berhasil atau tidak bukan hanya saat kita menjalankan puasa, tapi setelah bulan Ramadan itu, ya. Bagaimana agar nilai-nilai puasa di bulan Ramadan dapat kita lestarikan di bulan-bulan di luar Ramadan, ya tentu kita lanjutkan puasanya, bukan hanya puasa wajib, bukan hanya puasa Ramadan, tapi kita lestarikan dengan menjalankan puasa sunnah, ya, seperti puasa Senin Kamis. Ya, saya kira itu kita awali mendengarkan pemaparan atau presentasi presentasi dari kelompok mahasiswa, ya. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema puasa. Kelompok kami beranggotakan saya Tias Ayudia, Saya Dianur Pratiwi, saya Safira Salma, Saya Pipin Aulia. saya Nur Restiani. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada hakikat puasa. Hakikat puasa lebih dari sekadar ritual menahan lapar dan haus. Puasa adalah cara untuk melatih diri dalam mengendalikan nafsu, memperbaiki hubungan dengan Allah, menumbuhkan rasa empati, dan meningkatkan kualitas diri secara fisik maupun spiritual. Melalui puasa, seorang muslim tidak hanya berharap untuk mendapatkan manfaat duniawi, tetapi juga mendekatkan diri kepada Allah dan meraih keberkahannya.
Puasa adalah jalan menuju kesucian jiwa, peningkatan ketakwaan, dan kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya kehidupan yang penuh dengan rasa syukur, empati, dan kedamaian. Yang selanjutnya jenis-jenis puasa akan dijelaskan oleh Mbak Dian. Jenis puasa sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada puasa wajib dan juga puasa sunnah. Puasa wajib yang pertama itu ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu puasa yang dikerjakan pada bulan Ramadan, entah itu 29 hari ataupun 30 hari. Yang kedua ada puasa qadha. Puasa qadha adalah puasa yang dilakukan untuk mengganti puasa Ramadan yang ditinggalkan. Lalu selanjutnya ada puasa kafarat. Puasa kafarat adalah puasa yang dilakukan sebagai bentuk penebusan dosa atau kesalahan yang telah dilakukan seseorang. Misalkan seseorang itu melanggar janji. Nah, lalu orang tersebut itu melakukan puasa sebagai penebusan dosa karena telah melanggar janjinya. Lalu ada puasa nazar. Puasa nazar adalah puasa yang dilakukan oleh seseorang muslim sebagai bentuk janji atau bersumpah kepada Allah untuk melakukan ibadah. Puasa nazar ini hukumnya sunnah. Nah, tapi menjadi wajib jika hajatnya orang bernazar itu sudah terkabul. Nah, lalu puasa sunnah yang pertama ada puasa Daud. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan dengan cara berselang-seling. Hari ini puasa, hari besok tidak puasa, dan begitu selanjutnya. Lalu ada puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis adalah puasa yang dilakukan pada hari Senin dan juga hari Kamis. Lalu ada puasa Ayyamul Bid, yaitu puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14, dan juga 15 setiap bulan Hijriah. Lalu puasa Syawal adalah puasa sunnah yang dikerjakan setiap bulan Ramadan, yaitu pada bulan Syawal. Bisa dimulai sehari setelah sholat Idul Fitri. Lalu ada puasa Zulhijjah, adalah puasa sunnah yang dikerjakan pada 9 hari pertama bulan Zulhijjah. Lalu puasa Arafah adalah salah satu amalan sunnah yang dilakukan pada tanggal 9 Zulhijjah bertepatan dengan hari wukuf jamaah haji di Padang Arafah. Dan terakhir adalah puasa Asyura, adalah puasa yang dilakukan pada hari ke-10 bulan Muharram ketika Nabi Muhammad SAW setelah berhijrah dari Mekah ke Madinah mendapati kaum Yahudi sedang berpuasa pada hari Asyura, maka beliau memerintahkan para sahabat untuk berpuasa Asyura. Yahudi menganggap pada hari itu adalah hari yang agung. Allah menyelamatkan Musa dan kaumnya pada hari ini dan menyelamatkan Firaun beserta pasukannya. Maka Musa berpuasa pada hari ini sebagai rasa syukur dan kami, yaitu para kaum Yahudi, juga turut berpuasa. Untuk membedakan puasanya orang Yahudi dan juga orang Muslim, Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk berpuasa Tasyu'a, yaitu pada hari ke-9 dan hari ke-11 bulan Muharram. Kewajiban puasa dan tujuan puasa akan dijelaskan oleh Mbak Safira. Oke, mengapa Allah mewajibkan berpuasa? Allah mewajibkan puasa kepada seluruh umat Islam yang beriman kepada bulan Ramadan dengan tujuan agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti dinyatakan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Lalu, tujuan dan fungsi puasa. Tujuan berpuasa itu untuk meningkatkan ketakwaan dan menghindari perbuatan buruk dengan menahan diri dari berbagai hal yang dilarang selama berpuasa. Umat Islam diharapkan dapat lebih berfokus, beribadah, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya hikmah puasa akan dijelaskan oleh Mbak Pipin. Selanjutnya ada hikmah puasa. Yang pertama meningkatkan ketakwaan. Puasa meningkatkan ketakwaan dengan mengajarkan kesadaran dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketakwaan ini tercermin dalam kemampuan untuk menahan lapar dan haus demi mendapatkan pahala. Yang kedua ada melatih diri untuk disiplin waktu. Puasa mengajarkan disiplin dengan rutinitas sahur dan berbuka yang teratur, serta waktu untuk beribadah.
Ketiga, melatih kesabaran. Puasa mengembangkan kesabaran dengan menahan diri dari godaan dan emosi negatif, seperti marah dan berbohong. Yang keempat, mengekang syahwat. Dengan berpuasa, kita belajar menahan nafsu dan menjaga perilaku dari hal-hal yang dilarang. Yang kelima, melemahkan godaan setan. Puasa melemahkan pengaruh setan karena menahan lapar dan haus dapat mengurangi dorongan negatif dalam diri. Yang terakhir akan dijelaskan oleh Mbak Resti. Selanjutnya dalam amal spiritual puasa, dilakukan sekaligus sebagai ajang untuk dapat menjadikan manusia supaya lebih bertakwa atau suatu cara berlatih untuk selalu dapat mengerjakan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhi segala larangannya dengan jalan melaksanakan puasa sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah dan bukan aturan yang ditetapkan manusia. Lalu yang terakhir, kenapa puasa bisa membentuk karakter? Karena di dalam bulan puasa ada amalan ibadah tertentu yang dianjurkan bagi umat Islam untuk dilaksanakan pada bulan puasa tersebut. Ibadah puasa khususnya di Indonesia telah membentuk budaya baru masyarakat. Selanjutnya masuk ke sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, bisa menghidupkan mikrofon. Aku Yas. Aku Yas. Ya, Mbak Izin Maya bertanya. boleh bertanya. Mbak Oke. Maya dulu ya. Ya, makasih Tias. Oke, izin bertanya. Apabila seorang wanita itu mengalami eh, pastinya wanita itu melahirkan kan. Nah, itu apabila dia sedang mengalami keguguran, otomatis itu masa menstruasinya itu panjang selama 1 bulan di bulan Ramadan. Nah, itu apakah sama seperti nifas kita harus menggantikan itu di bulan bulan misalkan bulan setelah Ramadan, apa kita harus membayar misalkan kayak zakat atau apa kayak gitu loh. Misalkan kayak kita harus kita kan nggak bayar itu, eh, kita kan nggak puasa selama 1 bulan. Kita boleh membayar zakat atau menggantikannya di bulan kedepannya. Terima kasih. Selanjutnya, Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Rel Afani Zain dari Teknik Industri. Pertanyaannya, apa perbedaan antara puasa yang dilakukan untuk memenuhi syarat agama dan puasa yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Terima kasih. Izin bertanya, Mbak. Saya dari saya Bimantaka dari S1 Teknik Industri ingin bertanya, apa yang dimaksud dengan puasa qada dan kapan sebaiknya dilakukan? next mungkin dari administrasi rumah sakit ada yang ingin bertanya. Saya izin bertanya. Perkenalkan, saya Husnul dari Prodi S1 ARS. Pertanyaannya, apa konsekuensi yang dihadapi seseorang jika dia tidak melakukan puasa nazarnya? Masih boleh bertanya nggak? Enggak. Izin bertanya. Pak, untuk maksimal pertanyaan berapa ya, Pak? 3 nih per sesi. Takut.
dua kelas berarti ya. Berarti sudah ya karena udah 4 pertanyaan. Jadi nggak apa-apa. 6 juga boleh. Malah bagus banyak diskusi. Iya, kalau sudah nggak apa-apa. Mungkin nanti Mungkin sambil mengalir, gitu. Sambil ini bisa. Iya, terima kasih. izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan. Hmm. Izin menjawab tadi pertanyaan dari Mas Bimam Taka. Apa itu puasa qadha? Puasa qadha adalah puasa yang dikerjakan untuk mengganti puasa yang ditinggalkan pada saat bulan Ramadan. Nah, kapan waktu yang tepat untuk menggantikan? Itu ya sebelum memasuki bulan Ramadan di tahun berikutnya. Terus kalau bisa itu sesegera mungkin saat masih ingat. Jadi kayak 1 hari setelah sholat Idul Fitri itu sudah boleh dilakukan puasa qadha. Yang penting itu tidak dilakukan pada hari-hari yang memang diharamkan untuk berpuasa pada agama. Sudah cukup jelas? Sudah, Mbak. Oke, aku akan menjawab pertanyaan dari Mbak Husnul ARS. Puasa nazar itu kan ibadah yang dilakukan sebagai bentuk janji atau komitmen seseorang kepada Allah. Nah, biasanya itu seseorang berpuasa nazar setelah mendapat sesuatu yang diinginkan atau sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang diterima. Namun, jika seseorang tidak melaksanakan puasa nazar yang telah diucapkan, ada beberapa konsekuensi yang harus dilakukan, yakni membayar kafarat dan harus berpuasa 3 hari jika seorang tidak mampu melakukan konsekuensinya. Ada alternatif yang diambil yaitu berpuasa selama 3 hari berturut-turut. Puasa ini menjadi pengganti untuk menebus pelanggaran terhadap nazar yang telah dilaksanakan. Mungkin segitu, udah jelas belum ya? Sudah, terima kasih. Sama-sama.
Ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Maya. Keguguran pada wanita dapat dianggap sama dengan nifas jika janin yang keluar sudah berbentuk manusia. Biasanya terjadi setelah 81 hari kehamilan. Hal ini wanita tersebut tidak boleh berpuasa atau melaksanakan ibadah lainnya hingga masa nifas berakhir. Biasanya berlangsung hingga 40 hari. Namun jika keguguran terjadi sebelum janin berbentuk manusia, darah yang keluar tidak dianggap sebagai nifas, sehingga wanita tersebut tetap wajib berpuasa dan tidak perlu membayar denda. Pin putus-putus. Tapi jangan lebih panjang lagi. Perlu diulang nggak, Mbak? Iya, ora denger. Sekarang masih putus-putus apa enggak? titik. Iya. Keguguran pada wanita dapat dianggap sama dengan nifas jika janin yang keluar sudah berbentuk manusia, yang biasanya terjadi setelah 81 hari kehamilan. Wanita tersebut tidak boleh berpuasa atau melaksanakan ibadah hingga masa nifas berakhir, yang bisa berlangsung hingga 40 hari. Namun jika keguguran terjadi sebelum janin berbentuk manusia, darah yang keluar tidak dianggap sebagai nifas, sehingga wanita tersebut tetap wajib berpuasa dan tidak perlu membayar denda. Jelas, Mbak? Iya, jelas lah. Nek misalkan itu sudah berbentuk manusia, kan katanya tadi suruh membayar. Lah, apabila orang tersebut, ibaratnya wanita tersebut itu eh, kayak pernah dengar, kayak itu tuh bisa dibayarkan melalui zakat, apa memang harus membayarkan puasanya di bulan kemudian? Izin menjawab pertanyaan Mbak Maya. Yang tadi mungkin bukan membayar zakat, tapi membayar fidyah. Nah, orang yang boleh membayar fidyah adalah
orang tua yang sudah rentan, terus orang sakit parah, ibu hamil dan menyusui, orang yang menunda qada puasa, dan juga orang yang meninggal. Nah, kalau tadi itu contohnya kan misal orangnya itu keguguran. Nah, selama orang tersebut itu mampu untuk membayar puasanya dengan cara mengqada puasa, maka dia itu nggak perlu membayar fidyah. Nah, tapi kalau kondisinya lain, dia itu nggak mampu buat membayar kodonya, nah mungkin itu bisa digantikan dengan fidyah. Misal kalau ibu hamil dan menyusui, itu pun kalau bisa itu digantikan dengan puasa kodo. Nah, tapi kalau ternyata dengan ibu tersebut yang menyusui dengan membayar kodo akan berpengaruh pada kondisi anak, maka ibu tersebut tidak perlu membayar kodo, tapi digantikan dengan fidyah. Begitu, Mbak. Apakah kurang jelas? Oh ya, oke, makasih. Izin menjawab pertanyaan dari Mas Hele. Apa perbedaan antara puasa yang dilakukan untuk memenuhi syarat agama dan puasa yang dilakukan dengan kesadaran penuh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Puasa untuk memenuhi syarat agama biasanya dilakukan sebagai kewajiban. Fokus utamanya itu menahan lapar dan haus sesuai aturan. Sedangkan puasa dengan kesadaran penuh dilakukan dengan niat mendalam untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam puasa ini, seseorang tidak hanya menahan diri secara fisik, tapi juga mengutamakan perenungan, memperbaiki diri, dan meningkatkan kualitas spiritual. Jadi puasa ini bukan hanya soal kewajiban, tetapi menjadi sarana peningkatan hubungan spiritual dengan Tuhan. Sudah cukup jelas? Baik, Mbak. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya ya. Sangat baik, materinya disertai atau dilampiri dengan dalil-dalil nakli maupun dalil-dalil akli. Juga terima kasih untuk pertanyaannya dan juga jawabannya yang sangat baik. Sebelum masuk materi, tadi saya kira ada hal yang menarik ya, terkait qada dan fidyah, mengganti puasa atau mengganti dengan membayar fidyah jika tidak bisa mengganti puasa. Yang perlu kita jadikan dasar pertama adalah bahwa Islam itu yasiru wala tu'asir ya. Islam itu mudah dan tidak menyulitkan. Artinya apa? Seluruh ibadah yang diperintahkan oleh Allah hakikatnya tidak ada yang memberatkan umat Islam, tidak ada yang memberatkan manusia. Termasuk ibadah puasa, apalagi puasanya umat Islam itu jauh lebih ringan daripada puasanya orang Yahudi. Umat Islam itu kan puasa hanya dari azan subuh sampai azan maghrib. Puasanya hanya berapa? 14 jam ya kurang lebih. Tapi puasanya orang Yahudi ya sebelum puasanya Nabi Muhammad datang itu 24 jam, antara sahur dan buka itu satu waktu, satu titik. Ketika itu makan ya sudah, mereka akan puasa 24 jam sampai berbuka dan sahur dalam satu waktu. Ya ini salah satu bukti bahwa puasa Islam itu hadir ya memang untuk menunjukkan, bukan untuk menyiksa manusia. Karena sebelum Nabi Muhammad hadir ya sudah ada berbagai macam puasa. Akhirnya kehadiran Nabi ini ya, dengan menyempurnakan ajaran Islam yang dibawa sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, menjadi bukti bahwa puasa bukan untuk memberatkan. Bahkan segala sesuatu yang diwajibkan Allah itu
justru baik untuk manusia. Ya, apalagi dari aspek kesehatan, aspek spiritual, mental, itu sangat baik ketika kita menjalankan puasa sehari-hari. Nah, yang menjadi problem adalah umat Islam mayoritas hanya berhenti pada puasa Ramadan. Tidak dilanjutkan dengan puasa sunnah. Seperti tadi sampaikan, ada Senin Kemis, Ayyamul Bait, dan lain sebagainya. Ini penting, ini yang akan menjadi pembeda mereka yang hanya puasa Ramadan dengan mereka yang senantiasa puasa sunnah seperti Senin Kamis sepanjang tahun. Nah, tadi terkait qada, ya qada mengganti memang bagi mereka yang punya kans, ya, punya kesempatan untuk mengganti puasa. Jadi misalnya seperti orang tua yang renta, yang sakit-sakitan dia tidak kunjung sembuh, atau yang selalu punya pekerjaan berat, itu tidak harus mengkodok puasanya, tidak harus mengganti puasanya, tapi bisa dengan fidyah. Tapi yang seperti haid, nifas, itu kan masih punya, selama dia belum sakit-sakitan, sakit sepanjang tahun, artinya dia kan punya kans untuk mengganti puasa Ramadan di luar puasa di bulan-bulan di luar bulan Ramadan. Kesempatannya panjang sebenarnya, 11 bulan. Nah, kok sampai ada yang 11 bulan tidak bisa mengganti, ya karena faktor apa? Faktor memang tidak mau, padahal dia relatif belum tua renta, manula, masih kuat, atau tidak ada pekerjaan fisik yang sangat berat, ya wajib mengganti. Ketika dia lupa, ya kemudian berlaku kaidah fikih rafi al-qalam, diangkatlah pena, ya tidak dicatat sebagai suatu dosa. Ya sudah, kalau sudah lewat, ya sudah. Kalau benar-benar dia lupa, ya rafi al-qalam, diangkatlah pena, tidak dicatat sebagai suatu dosa. Coba saya sambil lihat PPT, ya, mungkin tidak semua kita sampaikan. Yang pertama juga sudah saya posting, ya, di Edu untuk PPT saya. Baik. Ya, ini lebih pada puasa Ramadan, ya. Dan tadi hal-hal yang membatalkan puasa saya kira sudah jelas dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian ini rangkaiannya dari 183, ya, termasuk keluar darah haid dan nifas. Nah, ini sebenarnya hal yang substantif, ya, hal-hal yang dapat mengurangi nilai ibadah puasa. Jadi puasa kita jangan berhenti hanya pada tataran fikih. Yang penting puasanya sah. Tapi puasa kita tidak membawa perubahan dalam diri kita setelah kita menjalankan puasa. Ya, ini dilatihnya di sini. Barang siapa yang tidak dapat meninggalkan perkataan dan perbuatan dusta, maka tidak ada perlu bagi Allah untuk memperhatikan ia meninggalkan makan dan minumnya. Ini terutama, ya, di musim pilkada, di musim politik, di tahun politik, banyak jari-jarinya, ya, mulutnya yang tidak bisa ngerem di medsos hingga kebablasan. Ya, artinya apa? Di puasa ini ada 3 tingkatan puasa badan ini, yaitu puasa tingkat paling rendah ini, yaitu puasa yang sebatas tidak batal secara fikih, ya, tidak makan minum, tidak berhubungan suami istri di waktu antara azan subuh sampai azan maghrib. Ini jenjang puasa paling rendah, puasa badani. Hanya berpikir yang penting puasa sah. Lalu bagaimana kita bisa meningkatkan ke jenjang level kedua lebih tinggi?
dari puasa badani menuju puasa nafsani. Puasa yang secara kejiwaan nafsani membawa perilaku yang positif pada kita, merubah kita menjadi memiliki akhlak yang lebih mulia, akhlakul karim. Ya seperti ini sabda Nabi ya, ul khairon au liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Ya sudah, kalau mulut kita, jari-jari kita nggak bisa berbicara yang baik, nggak bisa menulis yang baik, ya nggak usah diposting, nggak usah diucapkan, nggak usah disampaikan. Apalagi di media sosial, resikonya sangat besar. Bisa menjadi dosa jariah kita. Ketika kita menyampaikan perkataan yang tidak benar, buat hoax, itu dosa jariah. Yang tentu akan memberatkan timbangan keburukan kita nanti di akhirat. Puasa disebut sebagai benteng. Janganlah di antara kalian berkata kotor, jangan marah. Ini kan secara psikologis melatih kita untuk jangan berkata kotor, jangan marah, jangan caci. Ya walaupun itu semua tidak membatalkan puasa secara fikih, tapi mengurangi nilai ibadah puasa kita. Nah, ini latihan sebenarnya. Ya, buktinya apa setelah puasa? Jadi orang yang lebih baik atau enggak? Nah, untuk bisa meraih nilai-nilai yang ada di bulan Ramadan, ya tadi di awal saya sampaikan harus kita lestarikan dengan puasa-puasa sunnah. Kalau hanya mengandalkan Ramadan, ya kita sulit akan mencapai tujuan puasa, yaitu di Al-Baqarah 183, la'alakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang taat bertakwa. Tidak bisa hanya puasa Ramadan selesai, harus dilanjutkan dengan puasa-puasa sunnah. Dan saya kira ini hanya butuh memulai dan membiasakan. Jadi kalau kita baca bukunya Dr. Agus Sukaja ya, The 9 Golden Habit, kebiasaan habit itu dapat terwujud jika selama 3 bulan berturut-turut kita menjalani. Jadi misalnya selama 3 bulan berturut-turut kita puasa Senin Kemis, tidak pernah putus, maka insya Allah itu akan jadi habit dan menjadi ringan. Bukan sesuatu yang berat lagi, sesuatu yang sangat enteng. Dan tentu kita semua percaya, dan penelitian ilmiah pun puasa yang dilakukan dengan benar kan justru menyehatkan kita. Ya. Banyak sudah penelitian betapa orang yang rajin puasa seperti Senin Kamis, dia kecenderungannya jauh lebih sehat daripada yang tidak berpuasa. Tuh, mari kita biasakan. Kita mulai. Mudah-mudahan Kamis depan sudah mulai belajar puasa sunnah Kamis. Nanti kalau sudah jalan 3 bulan, teori tadi 9 Golden Habit, ya akan menjadi ringan, menjadi sesuatu yang biasa. Kalau ada bonus dari puasa, bonus ke duniawi seperti langsing, lebih sehat dan lain sebagainya, yaitu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya mencari ridho Allah, karena ridho Allah yang kita cari pasti kebaikan yang akan kita dapatkan dalam hal duniawi, kesehatan bukan hanya tubuh kita tapi juga jiwa kita. Tadi ya, dari puasa badani menuju puasa nafsani, dan puncaknya adalah bagaimana kita puasa rohani. Ya, ketika puasa rohani ini yang dapat menjadikan kita orang yang lebih jujur. Ya. Karena apa? Puasa itu hakikatnya melatih kejujuran vertikal kita kepada Allah. Yang harapannya tentu akan menjadi kejujuran horizontal terhadap manusia. Karena apa? Ketika kita puasa, sedang puasa, kita sendirian di kamar, di rumah, tidak ada orang lain yang melihat,
Kenapa kita menahan diri untuk membatalkan puasa? Itu kan karena kita sedang melatih kejujuran kita dengan Allah. Walaupun kita tahu tidak ada orang yang melihat kita. Dan puasa ini adalah ibadah yang paling privat. Satu-satunya ibadah yang tidak bisa orang lain lihat apakah kita sedang puasa atau tidak. Berbeda dengan haji lebih-lebih ya, dengan sholat, dengan zakat, orang lain bisa melihatnya. Apalagi sekarang demi transparansi tercatat dan dipublikasikan. Tapi puasa nggak ada orang yang tahu. Ini kelebihan puasa dibanding ibadah-ibadah lain. Melatih kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat puasa, ya menurut Imam Al-Ghazali, ada tazkiyatun nafs, ya, membersihkan jiwa, karena dengan puasa kita tadi sampaikan berlatih menahan diri, ya. Menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak usah kita lakukan. Tazkiyatul qalb, membersihkan jiwa, niat kita terutama, ya, karena innamal a'malu binniyat, ya kuncinya ya qalbu kita sucikan agar amalan-amalan yang kita lakukan memang diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga tazkiyatul amal, membersihkan amal kita atau perbuatan kita. Mengapa Allah mewajibkan puasa? Ini dalil naklinya ada dalam Al-Baqarah 183 dan juga ada dalam Al-Hadis, yaitu Arkanul Islam, rukun Islam. Ya, kalau sudah wajib, sudah pasti itu baik untuk manusia. Karena Allah yang menciptakan manusia, artinya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk manusia. Sama seperti Toyota yang membuat Innova. Toyota yang paling tahu bagaimana agar Innova ini bekerja dengan baik, dirawat, dan lain sebagainya. Tujuan dan fungsi puasa, ya. Kalau tujuan dalam Al-Baqarah 183 tadi, la'alakum tattaqun, ya, agar kita lebih taat, agar kita lebih bertakwa kepada Allah. Manfaat sosialnya melatih hidup disiplin dan bersatu. Disiplin, kapan harus buka, kapan harus sahur. Justru bukti dari puasa tidak memberatkan itu, saat sahur kita diminta diakhirkan mendekati azan subuh, saat buka justru harus disegerakan. Makanya ada istilah takjil. Takjil itu menyegerakan berbuka, tidak boleh menunda, disunahkan menyegerakan. Tapi di Indonesia takjil jadi makanan artinya, ya. Kemudian mencintai keadilan dan persamaan dengan puasa, kemudian menumbuhkan perasaan sayang dan moral yang baik. Tadi dengan catatan puasa yang kita jalani diniati dengan baik dan benar. Dari segi kesehatan jelas, ya, membersihkan usus, memperbaiki lambung, membersihkan badan dari sisa-sisa makanan dan kotoran, meningkatkan tubuh dari himpitan gemukan, berat badan karena lemak. Istilah sekarang gemoy. Ya, itu yang harus jadi renungan baik kita. Umat Islam sudah tahu lah kelebihan puasa dari aspek kesehatan, tapi untuk menjalaninya masih sebatas puasa bulan Ramadan. Masih belum banyak yang meyakini atau menjalani puasa-puasa Senin, Kamis, puasa-puasa sunnah lain, ya, yang harapannya itu akan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita. Ya, karena yang kalau kita jalankan hanya bulan Ramadan, insya Allah tidak akan membawa dampak yang lebih signifikan dibanding dengan kita melestarikannya, melanjutkan nilai-nilai puasa tadi di luar bulan Ramadan. Dari aspek rohani, puasa berfungsi mendidik dan melatih manusia agar terbiasa mengendalikan, bukan menghilangkan, tapi mengendalikan hawa nafsu kita. Kemudian melatih kepekaan dan kepedulian sosial sebagai sarana taqarrub.
Ya, karena sebagai sarana mendekatkan kepada Allah. Karena tadi puasa itu ibadah yang paling privat. Tidak ada orang yang tahu pasti kita sedang puasa atau tidak. Urung mesti sing ketone lemes anu puasa. Urung mesti sing ketone bergas anu ora puasa ya. Tidak bisa karena ini ibadah yang sangat atau ibadah yang paling privat dibanding ibadah-ibadah yang lain. Hikmah kesehatan ini dari Pak Agus Taufikur Rahman, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah bidang kesehatan. Pertama, beliau seorang dokter, gitu. Pertama, memberikan kesempatan organ lambung beristirahat, terhindar dari sakit mah. Tapi kenapa kalau bulan Ramadan malah iklan obat mah gencar? Saya nggak tahu. Mungkin ada yang salah dari puasa kita ya. Bisa jadi makanan yang kita konsumsi dan lain sebagainya. Kemudian 3, terhindar dari kegemuan. Keempat, ini yang nggak mau gemuk ya, rajin puasa ya, Senin Kamis. Ya anggap itu sebagai bonus. Karena yang kita cari ridho Allah. Kemudian meningkatkan kekebalan tubuh. Ya, dan yang terakhir hipertensi lebih terkontrol. Ini beliau ini dokter saraf kalau nggak salah ya. Iya, spesialis saraf. Makna spiritual puasa membiasakan orang untuk bersabar dan menguatkan. Bersabar ketika menunggu buka puasa. Itu kan latihan bagi kita. Ya kalau belum kumandang azan maghrib ya kita nggak akan berbuka, nggak akan nyolong. Itu melatih kesabaran. Segala sesuatu ada waktunya. Mengajarkan pengendalian diri. Dengan puasa kita pasti ketika akan melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, kita akan berpikir ulang. Oh ya, ana shaim, saya sedang puasa. Kemudian menumbuhkan karakter ketakwaan. Sekali lagi, karakter ketakwaan ini tidak bisa tumbuh hanya dengan puasa Ramadan. Ya, harus menghadirkan nilai-nilai Ramadan di luar bulan Ramadan dengan menjalankan puasa sunnah secara rutin sepanjang tahun. Dan yang terakhir, ini tadi saya sampaikan puasa dan pembentukan insan karakter ya, karena puasa merupakan spiritual exercise, suatu pelatihan rohani yang sangat privat ya, yang kita hanya dengan Allah yang tahu pasti kita puasa atau tidak. Dengan puasa tadi banyak sekali manfaat ya, selain aspek kesehatan, aspek nafsani, psikologis, juga aspek spiritual. Kita menjadi orang yang semakin berhati-hati ketika berpuasa. Berhati-hati dalam berniat, berhati-hati dalam berucap, menulis, apalagi dalam bertindak. Ya, tidak salah dikatakan sebagai puasa itu benteng. Dan itu memang sudah ada sejak atau sebelum zaman Nabi Muhammad. Karena memang risalah puasa ada misalnya di masa Nabi Dawud dan juga yang dibawa Musa. Ya. Saat itu dipahami puasa itu ya 24 jam. Puasanya menjadi satu. Tapi Nabi Muhammad sebagai penutup penyempurna agama Islam hadir dengan puasa yang saya kira lebih rasional dan tidak memberatkan. Puasanya hanya azan subuh sampai azan maghrib ya, tidak seperti puasanya orang terdahulu, orang Yahudi ya. Yang puasanya benar-benar 24 jam karena buka dan sahur jadi satu waktu. Oke, saya kira itu ya, karena tidak ada yang resen untuk bertanya atau tidak ada pertanyaan di kolom chat, saya kira kita tutup ya. Mudah-mudahan kita tidak hanya sebatas belajar terus tentang puasa, tapi mari kita praktekkan puasa, jangan hanya puasa di bulan Ramadan. Mari kita mulai pembiasaan
untuk puasa sunnah yang insya Allah bermanfaat baik untuk kita, baik untuk kehidupan di dunia karena ada kesehatan, dan juga insya Allah untuk kehidupan kita yang pertama di yaumil akhir. Saya kira itu, mari kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.